Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pendudukan Jepang di Indonesia. Oke, kita mulai. Pada tanggal 7 Desember tahun 1941, Jepang memulai adanya suatu perseteruan dengan sekutu, yakni dengan wilayah Amerika Serikat. Pada tanggal 7 Desember tahun 1941 tersebut, Jepang melakukan serangan mendadak ke Pearl Harbor. Pearl Harbor merupakan pangkalan militer yang sangat kuat bagi wilayah negara Amerika Serikat, yang pada akhirnya dengan tidak memerlukan waktu yang lama, Jepang bisa mengalahkan semua kekuatan basis militer yang ada di Pearl Harbor tersebut. Kejadian ini tentu saja memberikan dampak yang sangat mengejutkan bagi Amerika Serikat. Nah, salah satunya adalah bagi Presiden Amerika Serikat kala itu, yakni Franklin D. Roosevelt. Presiden Roosevelt pun kemudian menggaungkan bahwasanya Amerika Serikat akan ikut serta dalam Perang Dunia Kedua. Nah, yang akhirnya Perang Dunia Kedua ini pun semakin meletus dengan diikuti oleh beberapa negara lain yang juga turut serta dalam Perang Dunia Kedua tersebut. Kemudian bagaimana Pak dengan keadaan di Indonesia? Indonesia yang kala itu tengah dijajah oleh Belanda, ya. Belanda ini kemudian melakukan suatu keputusan untuk menantang Jepang dalam peperangan. Jadi dimulailah adanya perseteruan antara Belanda yang juga merupakan sekutu dari Amerika Serikat dengan Jepang. Belanda yang kala itu kekuatan militernya juga disokong oleh Amerika Serikat, pada akhirnya memiliki kelemahan-kelemahan dengan jatuhnya Pearl Harbor setelah diserang oleh Jepang, yang akhirnya Jepang pun akan mulai masuk ke wilayah Indonesia. Jepang di Indonesia mulai masuk ke beberapa wilayah, ada di wilayah Palembang, kemudian Kalimantan Barat, dan yang paling penting adalah di wilayah Jawa sebagai basis militer utama bagi Belanda kala itu. Di Jawa, Jepang ini mulai masuk melalui Pantai Eretan. Pantai Eretan itu di mana sih, Pak? Pantai Eretan itu ada di wilayah Indramayu. Kemudian dari Indramayu, daerah Pantura, kalau sekarang itu sudah menjadi Jalan Pantura, mereka mulai merangsek masuk ke wilayah Kalijati. Nah, Kalijati ini merupakan wilayah Subang kalau sekarang. Dan di sanalah merupakan salah satu basis militer yang juga penting bagi Belanda di Bandung. Seperti itu. Kemudian, akhirnya dengan terdesaknya kekuatan militer Belanda oleh kekuatan militer Jepang yang baru datang di sana, akhirnya Belanda pun dengan terpaksa melakukan suatu perjanjian kekalahan yang disebut dengan Perjanjian Kalijati. Perjanjian Kalijati itu berlangsung pada tanggal 8 Maret tahun 1942. Dengan adanya perjanjian tersebut, maka sah mulai dari sana Jepang menduduki wilayah Indonesia secara keseluruhan. Setelah masuknya Jepang ke wilayah Indonesia, mereka berusaha untuk membentuk kekuatan yang sangat besar, yakni kekuatan militer untuk melawan sekutu. Nah, akhirnya mereka pun melakukan beberapa propaganda seperti propaganda 3A, yakni Nippon Cahaya Asia, yang kedua Nippon Pemimpin Asia, dan yang ketiga Nippon Pelindung Asia. Dengan adanya propaganda 3A ini, Jepang berharap orang-orang Indonesia bisa tergerak untuk semakin membantu Jepang kala itu. Pada prosesnya, konsep 3A ini tidak begitu berlangsung baik karena orang-orang Indonesia menilai bahwasanya propaganda 3A hanya menguntungkan bagi Jepang, sementara bagi Indonesia tidak berarti apa-apa. Akhirnya, orang-orang Jepang pun semakin meningkatkan propagandanya dengan mendekati beberapa para pemimpin bangsa, sehingga rakyat bisa tergerak untuk senantiasa membantu militer Jepang dalam menghadapi sekutu. Akhirnya dibentuklah Putra, Pusat Tenaga Rakyat, yang di sana mereka menghimpun kekuatan-kekuatan dari beberapa profesi-profesi seperti guru, dokter, ataupun juga para pekerja-pekerja yang lainnya. Kemudian selain adanya Putra, ada juga Jawa Hokokai. Jawa Hokokai ini dibentuk salah satunya tujuannya adalah untuk semakin meningkatkan kekuatan militer Jepang. Setelah tadi ada Putra dan juga ada 3A yang dianggap oleh Jepang tidak begitu berdampak besar, akhirnya adanya Jawa Hokokai. Jawa Hokokai ini dilakukan juga untuk seperti pembuatan baju-baju perang dan juga hal-hal yang lain yang setidaknya menunjang bagi pelaksanaan perang Jepang melawan sekutu. Kemudian setelah adanya Jawa Hokokai, pemerintah Jepang juga memberikan keleluasaan bagi bangsa Indonesia
Indonesia. Mereka menarik simpati dari bangsa Indonesia dengan adanya masyarakat muslim yang besar di Indonesia. Nah, adanya masyarakat muslim yang besar di Indonesia ini ditarik simpatinya dengan dibolehkan bagi mereka untuk senantiasa berorganisasi dan juga melakukan praktik-praktik ibadah selama tidak melanggar aturan-aturan dari pemerintahan Jepang. Nah, di sana ada MIAI ya, ada organisasi MIAI. Namun pada prosesnya organisasi MIAI ini kemudian menyebarkan paham-paham nasionalisme atau paham-paham untuk kemerdekaan Indonesia, dan pada akhirnya dibubarkan oleh Jepang dan kemudian dibentuklah Masyumi atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Kemudian dalam proses penjajahan Jepang di Indonesia pada tahun 1943 Jepang mengalami pelemahan ya, yakni ketika mereka awalnya tahun 1942 ini sangat kuat dalam menghadapi sekutu, namun pada tahun 1943 mereka mulai lemah, yang pada akhirnya mereka mulai menghimpun semakin banyak kekuatan. Nah, adanya negara-negara jajahan ini kemudian diberikan janji oleh Perdana Menteri Tojo, yakni Perdana Menteri Jepang kala itu, untuk beberapa negara jajahan ini bisa merdeka. Nah, dengan adanya kemerdekaan itu, Perdana Menteri Tojo berharap mereka bisa meningkatkan semangat untuk membantu Jepang. Nah, yang dijanjikan untuk diberikan kemerdekaan adalah Filipina dan juga Myanmar. Tentu saja hal ini memberikan dampak besar bagi bangsa Indonesia. Orang-orang Indonesia seperti Bung Karno, kemudian juga Bung Hatta, dan juga beberapa para pemimpin lainnya mempertanyakan kenapa Indonesia tidak diberikan janji kemerdekaan, yang pada akhirnya Perdana Menteri Tojo pun menyuruh salah satu menterinya untuk datang ke Indonesia, yakni Menteri Aoki. Kemudian Menteri Aoki ini pun melakukan beberapa langkah, yang salah satunya adalah membentuk Chuo Sangiin. Nah, Chuo Sangiin ini bisa diibaratkan sebagai Dewan Pertimbangan Rakyat, bahwasanya rakyat bisa memberikan masukan bagi pemerintahan Jepang kalau dilihat seperti Volksraad zaman Belanda. Nah, hal ini juga dimanfaatkan bagi bangsa Indonesia untuk memberikan masukan-masukan sehingga Indonesia bisa cepat atau lambat bisa segera melaksanakan kemerdekaan. Namun pada prosesnya Chuo Sangiin ini juga tidak memberikan dampak yang besar bagi bangsa Indonesia. Mengapa? Karena Chuo Sangiin kala itu juga masih diatur atau juga seperti dikendalikan oleh orang-orang Jepang, yang pada akhirnya tidak bisa memberikan masukan-masukan seperti halnya Volksraad pada zaman Belanda. Itu saja yang dapat saya jelaskan pada pembahasan awal pendudukan Jepang di Indonesia. Kita akan lanjutkan lagi minggu depan untuk membahas semakin jauh bagaimana sih pendudukan Jepang, kemudian juga bagaimana dampak-dampak yang terjadi dengan adanya pendudukan Jepang di Indonesia.